Oke teman-teman, kali ini kita langsung review motor yang ketiga di video ini. Di sini ada NMAX. Ownernya dirahasiakan siapa? Jadi langsung aja kita review, oke? Tonton sampai habis. Oke, jadi NMAX ini dirahasiain siapa pemilik sebenarnya. Jadi NMAX ini dibawa sama Dapin. Yang kenal Dapin mungkin bisa komen di bawah. Lebih tepatnya dia sering dikenal sebagai Lemu Sinematik. Dia pencetus jedak-jeduk pertama di Samarinda. Itu spesifik ya, karena aku tahu jedak-jeduk pertama kali dari dia. Oke Pin, ini mungkin kita bahas motor temanmu ya. Mr. X lah. Mr. X lah, namanya Mr. X. Jadi basic motor ini NMAX 2000 berapa nih? Ini NMAX keluaran pertama 2018. NMAX 2018 ya, keluaran pertama. 2018 speedonya masih speedo kota, speedo bullet. Speedo bullet. Berarti ini NMAX paling pertama ya? NMAX paling pertama. NMAX paling pertama. Dari segi body sih kulihat nih gahar banget, cakep lah, hitam semua. Konsepnya bisa dibilang ya looknya simple, gahar, tapi mesinnya jahat. Ya kan? Insya Allah jahat. Mesinnya insya Allah jahat. Oke, mungkin aku nanya mulai dari body deh. Awal body ini warna apa? Terus dan di repaint udah berapa kali? Awal body sendiri itu body pertamanya memang hitam. Ownernya masih kurang serak sama hitam standarnya. Di beli body baru lagi, hitam lagi tapi dideko ulang. Dihitamin lagi. Oh, Dipekatin lah istilahnya. Tapi emang kelihatan ya dari sini motor ini hitamnya beda dari hitam motor NMAX biasanya. Karena dari clear pun ketahuan banget. Dari jauh udah kelihatan banget nih motor mengkilat banget sih. Oke, dari body udah, terus mungkin perintilannya deh kayak master rem, terus hand grip, apa-apa aja yang udah di karbon dari motor ini. Yang pastinya paling depan ya, kita bahas kaki-kaki lah ya. Oke. Kaki-kaki kita pakainya VND 6 Star Aerox. VND 6 Star NMAX Old. Karena ada beda ya, ada VND yang NMAX New, NMAX Old. Ini kita pakai yang NMAX Old. Untuk bannya dibalut sama Maxxis Victra 120 depan, 140 belakang. Untuk bagian pengereman di belakang sini kita pakai disknya King Drag ukuran 260. Pengereman depan belakang Nissin. Ini piringan belakang pakai apa nih? Sorry. Piringan belakangnya TDR non floating. Ya, untuk selang remnya kita pakai KTC biar masuk aja warnanya, karena kalau TDR udah banyak orang pakai ya kayaknya. Iya, banyak banget. Ownernya juga pengennya yang aneh-aneh. Untuk master remnya S1 kanan kiri. Ini baut full model apa gimana sih? Ini baut lebih tepatnya stainless, full stainless. Oh, stainless, karena warnanya ini kalau anak Samarinda ngeliatnya dari jauh pasti kayak monel. Iya, kayak monel. Oke, dari pengereman udah tadi pakai RCBS1 ya kanan kiri. RCBS1 kanan kiri, sama itu ada sedikit karbon. Karbon forgetnya yang merah, hitam merah di cover stang sama di cover speedo. Ya. Karbonnya nggak terlalu banyak karena orang ini mungkin main simpel aja ya. Ya, dia lebih suka ke warna-warna gelap, hitamnya sih. Dia lebih dominan ke hitamnya. Dan kalau orang nggak tahu dari jauh ini pelang sebenarnya udah apa tadi pakai VND 6 Star. VND 6 Star. Kalau orang dari jauh ngeliat mungkin kayak standar aja. Cuman kalau didekatin ini motor head-on juga. Kita lihat nih dari radiatornya aja udah kayak TV anjing. Ini speknya udah pasti gede nih kalau udah begini. Mungkin dari suspensi belakang nih. Ini pakai YSS apa? YSS G Plus Old. Ini keluaran yang lama. Kami emang nyarinya, bukan kami sih, ya. Mr. X-nya ini emang sukanya warna-warna gelap, jadi dipakainya yang G Plus Old per hitam. Kan ada dua seri, yang per hitam, per merah ya kan. Dia lebih dominan suka hitam, jadi kita pakainya di SS per hitam. Jadi kalau kalian belum tahu, sebenarnya anak plat KT ini lebih senang pakai shock YSS. Kalau kalian ke Samarinda, Balikpapan, kalau kalian ngeliat anak-anak motor rata-rata pakai ISS, apalagi G Plus ya. Benar, karena ibaratkan kalau pakai ISS itu racing empuk, kalau KTC kan racing keras. Iya, racing keras. Dia kalau racing empuk harian enak sih.
kecuali motor-motor kontesnya. Kalau motor-motor kontes mungkin udah pakai Öhlins, sudah pakai yang lain-lain lah. Banyak juga sih yang pakai Öhlins, cuman dominannya lebih ke YSS anak-anak Samarinda. Terus untuk ini kita langsung ke ini deh kayaknya. Aku penasaran sama radiator, jadi kita bahas spek ya. Waduh, Buka-bukaan nggak apa-apa nih speknya. orangnya nggak mau. Orangnya nggak mau buka spek Orangnya ya. nggak mau. Oke. Tapi mungkin yang ngerti sama mesin, kalian lihat dari radiator sama knalpotnya aja mungkin udah paham lah ya, speknya nggak kecil. Oke, ya kan? Ini juga knalpotnya special request. Special request dari Southside, C0X Southside yang untuk NMAX Old Silent Racing. Silent racing. Jadi motor ini tunggu dibuka gasnya benar-benar buka baru keluar suaranya. Baru keluar suaranya. Bisa dibilang sleep engine sih motor ini. Karena jujur aku sering speeding tapi belum lihat motor ini dan belum lihat dia tampil. Cuman aku kaget nih ngeliat motor, looknya sangar banget, mesinnya jahat, tapi dia belum tampil. Mungkin orangnya emang nggak mau terlalu show up ya. Orangnya nggak show up, soalnya cuma buat seneng-seneng doang. Tuh. Jadi dia bangun motor cuman buat seneng-seneng doang anjing. Nggak pernah dipakai keluar. Ini pun yang pakai cuma Dapin. Nah, terus oh ya. Dapin ini salah satu makelar ya di Samarinda. Dia makelar di Samarinda. Jadi kalau dia jual barang rare apa aja insya Allah ada. Karena anaknya circle-nya besar lah. Kalau untuk di spare part kayak shock, terus kayak pengereman, piringan rare tuh dia ada insya Allah. Shock rare juga dia ada. Kalau mau tanya-tanya part yang rare bisa DM IG-nya. Apa namanya? M. Muhammad M. Davinurdi DHAFINNURDY. Oke. Masalah ongkir luar kota itu aman lah, ya kan? Ya, yang penting barang cocok langsung dikirim. Oke, kalau kita nggak bisa bahas spek, kita bahas ini deh. Motor ini sebenarnya peruntukannya buat apa? Sebenarnya buat harian kah atau dimodif cuman buat dipajang, apa ntar ke depannya mau ikut kontes apa gimana? Sebenarnya motor ini pertama dibeli sebelumnya ownernya ini punya Vespa, Vespa LX125. Istrinya suka Vespa, tapi dia ngelihat teman-temannya udah pakai NMAX kan, Ya. dan Vespa juga hitungannya ya jujur boros. Iya boros pasti. Boros. Dan dia mau motor yang handlingnya enak, banting-bantingannya enak, untuk di kota enak, untuk di touring enak juga. Ketemunya kemarin Aerox, tapi terlalu tegak kan Iya, kalau bener. Aerox. Agak Dia capek pengen yang emang. santai. Dia dapat NMAX. Dan ini awal kondisi motornya, wah nggak jelas bro konsepnya bro. Oh dia beli kemarin second juga. Kayak Berarti emang dibangun ulang ya sama dia. dibangun ulang. Konsepnya agak kurang jelas kemarin. Dia ngumpulin barang yang cocok di mana buat motor ini, yang sekiranya orang jarang pakai dipakai. Makanya nih bukan termasuk jarang sih, aku baru pertama kali ngelihat NMAX pakai VND 6 Star. Ini baru pertama kali aku lihat. Terus nih stop lamp pakai apa? Stop lampnya kalau nggak salah kemarin pakai JPA yang modelan BMX. Nanti fotonya ada di sini. Oke. Sama ini headlamp, ini kan udah Proji ya? Proji. Untuk spek Proji-nya mungkin bisa dijelasin. Untuk spek Proji-nya sendiri, Oke, jadi kita lanjut ya. Tadi kita habis hubungin ownernya. Ternyata ada beberapa yang diralat. Dan kita kabar baiknya boleh ngebuka speknya apa, oke? Iya. Oke. Jadi yang diralat tadi apa Mas Davin? yang pertama untuk stop lamp belakang itu bukan JPA, itu CR7 modelan mata BMX ya. Iya betul. Depannya sennya black housing aja, kata ownernya yang murahan aja. Bohong, padahal bohong owner. Terus spek mesinnya katanya 63 tok. Itu masih katanya ya. Kita diizinin buka spek, tapi nggak boleh dioprek sampai dalam-dalam. 63 piston tok. 63 piston tok. Jadi di sini radiator udah pakai Bipro seperti yang aku bilang tadi. Aku penasaran sih sama larinya motor ini sebenarnya. Mungkin nanti bakal ketemu sih sama kita kalau kita bikin acara mungkin nanti Davin pakai lah. Nggak boleh. Nanti dihubungi dulu ownernya. Iya, kita lihat dulu gimana larinya nanti. Sama headlampnya tadi. Headlampnya itu spek Proji pakai AS Gen 1. AS Gen 1. Iya. Cuman dia ini ngambil simpel aja, jadi dia nggak pakai ring.
ya kan, dia nggak pakai ring, jadi cuman kayak devil eye doang, nyala 2 warna merah. Itu ganteng sih. Ntar videonya ada di sini, video headlamp, video terus video lampunya, sama ntar kita cek sound deh gimana suaranya. Yang pasti suaranya ya seperti pada umumnya motor spek begede gimana. Adem-adem gimana gitu. Adem-adem gimana, soalnya knalpot ini kalau nggak dibuka gas buka banget dia nggak bakal keluar Ya, suaranya. dia ngebas karena panjang, knalpotnya panjang, saringannya otomatis panjang juga, dan suaranya pasti adem. Oke, sekarang kita bakal cek sound suara motor NMAX Mr. X ini gimana sih suaranya. Oke, ini saking rahasianya nih motor, dia nggak mau pasang plat. Bingung juga aku anjing. Nggak mau pasang plat dia. Sebenarnya aku penasaran kalau ada platnya kan bisa kita lacak tuh di Simpator. SIM. Iya, apa? Simpator. Simpator masih bisa kita lacak. Cuman karena dia nggak mau ditahu sama sekali, platnya dicabut sama dia. Orangnya nggak kemana-mana tapi ada. Tuh, orangnya nggak kemana-mana tapi ada. Bingung nggak kamu anjing? Terus ini deh, tanggapan dari David nih untuk anak-anak Samarinda dari segi look motor, dari cara berkendara, apalagi buat adik-adik kita yang baru terjun naik motor, terjun main motor, apa nih tanggapannya? Yang pertama dari cara berkendara ya. Untuk cara berkendara, semoga yang di atas saya pun atau yang di bawah saya pun semoga memperbaiki ke depannya. Yang kita tahu juga kan San Mori Warung Panjang Bukit Soeharto lagi banyak laka lantas ya. Saya turut berduka yang kemarin hari Minggu ada yang meninggal, Ya. berduka. Dan kalian harus paham kondisi jalan, kalian harus paham kondisi emosi kalian. Karena yang anak-anak di bawah sekarang yang masih belum cukup umur itu masih labil emosinya. Iya benar-benar. Karena ibaratkan kalian ngeliat teman kalian ngegas, kalian nggak bisa nggak ngegas, pasti kalian ngegas. Dan yang kedua tadi masuk ke faktor kedua yang look ya. Ya look. Kalau look anak plat KT ya barang murahan tapi barang murah tapi nggak murahan. Iya. Itu hashtagnya Rija tuh, murah tapi wah. Iya Itu anak plat KT. Dia bisa memaksimalkan barang murah agar kelihatan maksimal. Orang ngeliat pasti wah anjing barang mahal, padahal mah enggak anjing. Barang itu beberapa memang ada yang mahal, cuman nggak semuanya. Tapi mereka pintar dalam hal memilih barang yang mana barang ini murah tapi bakal kelihatan mewah di motor mereka. Yang pasti sih barang yang kalau dibilang anak-anak plat KT pelajar pasti anak batubara bang, nggak semua bro. Nggak semua anak tidak semua anak plat KT ini bapaknya. Oh iya. Betul. Itu kata Mas Abel tadi, Kaltim lebih tepatnya PNP ya, paksa nggak bisa akalin terus. Nggak bisa pokoknya. Selagi masih bisa mainnet. Jadi itu anak plat KT itu nggak semuanya orang tuanya hidup berkecukupan seperti orang-orang luar sana bilang di TikTok. Anak plat KT rata-rata bapaknya batu barang, enggak. Ada yang bapaknya ini, ada yang Tolong di-cut itu. Dan ini tolong disensor. enggak. Bercanda. Nanti itu sensor aja. Dan terus ini mau ngingetin juga nih buat khususnya anak Samarinda yang nonton video ini untuk tidak speeding di Karangasem. Oke, karena warga di sana mungkin mereka bukan mungkin sih, mereka memang udah terganggu. Gini, kalian boleh speeding. Cuman kalian harus bisa juga mikir nih. Ini keadaan masih rame, jangan speeding. Kalau keadaan misalnya udah agak sepi, mungkin nggak apa-apa. Cuman ya jangan sampai mengganggu warga lah. Karena kita sebenarnya nggak bisa nyalain juga kalau warga Karangasem marah sama kalian yang speeding. Mungkin cara mereka salah dengan melempar benda-benda ke arah kita pas kita lagi speeding. Cuman yang aku respect kemarin di acara terakhir Nakira Before Ramadan, itu mereka berdiri semua, mereka ngasih salam ke kita dengan angkat tangan. Karena pada saat itu aku jadi RC, aku klakson ke mereka, aku bilang ke anak-anak supaya jangan ada yang ngebut. Dan akhirnya mereka respect sama kita. Sebenarnya mereka bakal respect sama kita kalau kita respect sama mereka. Jadi tolonglah kita ubah pandangan masyarakat, apalagi terutama pandangan dari warga Karangasem ke anak-anak motor ini supaya nggak dipandang jelek. Bukan anak-anak yang suka speeding, bukan anak-anak yang suka nabrak. Karena nggak sedikit kasus yang udah nabrak di Karangasem, jatuh di Karangasem. Korbannya pun ada temanku sendiri.
Jadi tolonglah kerjasamanya, oke? Mungkin kalau mau kebut-kebutan Ada tempatnya. ada tempatnya. Kita kan ada sirkuit Kalan, ya kan? Ya. Ada Apalagi sirkuit kalau misalkan motor laju, langsung aja ikut Borneo Street Race bro, jangan Nah. di jalan bro. Borneo Street Race kan sekarang lagi rame-ramenya nih. Ntar kan ada series 3-nya ya. Series 3. Nanti ada series 3, kalau kalian mau ikut bisa. Terutama buat yang main look, kalian bisa ikut juga kontes nanti di bulan 7 Gravit Series 3. Karena nanti Gravit Series 2 di Jakarta dulu, bulan 6 terus bulan 7 langsung lanjut Samarinda. Oke, mungkin itu aja sih himbauan dari kami. Karena kami sering melihat langsung keadaan di Karangasem gimana. Jadi mungkin itu untuk review motor untuk mereview motor yang ketiga ini mungkin segitu aja. Ntar bakal ada video sinematik sama cek soundnya. Oke. Ini Instagram Dapin. Instagram tadi m.dhavnurdy. Oke. Untuk Instagram gue seperti biasa Danu Pratama. Instagramnya kameramen Lucky Cat Project dan Permatikan Duniawi PRMTCAN Duniawi. Dan satu lagi Lemu sinematik bosku. Oh iya, Lemu Sinematik. ada kata-kata dari ownernya tadi. Oke, apa itu? Mukamu boleh jelek, asal motormu jangan. Oke. Mukamu boleh jelek asal motormu jangan. Oke, keep driving safe and God bless you.